Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan perlindungan, pemeliharaan, kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dapat kembali lagi bersekolah minggu dengan kondisi dan cara yang berbeda dari sebelumnya. Teristimewa karena saat ini masih dalam situasi dampak daripada COVID pandemi, ya, kurang lebih sudah 1 tahun ya, mewabah di seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia, sehingga semua orang harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan, mengalami revolusi atau istilahnya perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan. Cara berkomunikasi kita, bersosialisasi, sekolah, bekerja, hingga cara kita bersekutu, beribadah pun sedang dipaksa dan diarahkan dari tatap muka menjadi istilahnya virtual. Nah, kita berdoa agar ini menjadi normal kembali ya. Namun saat ini kita akan terus sama-sama belajar melalui media elektronik yang saat ini dalam video ya. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kita masih tetap dapat menarik pelajaran yang berharga dari pelajaran sekolah minggu ya. Oh ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari Kamis malam lalu orang tua kita yang terkasih, saudara kita, panutan kita, Bapak Suparno, ayah daripada Bapak Petrus, berpulang ke rumah Bapak di sorga. Kita merasa kehilangan sosok yang begitu baik ya, setia kepada Tuhan, mendahului kita. Namun beliau telah mendapatkan kebahagiaan yang kekal ya, mempertahankan iman sampai maut menjemput, artinya telah menyelesaikan pertandingan di dunia ini dan menang. Kita memohon kepada Tuhan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta penghiburan oleh Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyiapkan hati kita untuk menelaah kebenaran firman dalam sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan yang kami kenal dalam Yesus, kami mengucap syukur Tuhan di saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami untuk bersekutu dalam sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berbicara melalui buku firman yang akan kami baca dan telaah pada pagi hari ini. Biarlah ini dapat meyakinkan kami dan menumbuhkan iman kami agar kami semakin yakin dan semakin setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi kita akan belajar bersama-sama dari sebuah buku yang bertajuk Dewasa dalam Kristus, yang terbagi menjadi 12 pelajaran dalam 3 kesatuan. Nah, pelajaran yang pertama adalah judulnya yaitu mengenal satu-satunya Injil yang benar. Ya, yang didasarkan pada surat Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10 yang berbunyi, ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ya, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat kencana pada pelajaran kita pada pagi hari ini adalah diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 ya. Saya akan bacakan juga, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil,
karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, judul pelajaran saat ini mengenal satu-satunya Injil yang benar. Adakah Injil itu bermacam-macam sehingga kita perlu mengenal Injil yang benar? Ya, itu pertanyaan yang harus kita tanyakan saat ini. Karena setahu saya Injil itu hanya 4 kitab Injil saja dalam Perjanjian Baru yang tergabung dalam satu Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dimiliki ya, dan dibaca setiap hari. Tapi ini ada ungkapan bahwa ada Injil yang lain ya. Nah, itu pula yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Di dalam ayat yang 6 dikatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Yesus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Pengertian berbalik artinya beralih dari pandangan kepada pandangan lain, dengan demikian menyangkal hubungan dari pandangan sebelumnya. Ya. Jadi beralih kepada pandangan lain. Ya. Jadi dengan demikian menyangkal hubungan dari pandangan sebelumnya, dan pasti akan membawa dampak dari peralihan atau penyimpangan yang dilakukan. Ya. Dalam ayat 6 ini dapat diartikan bahwa Rasul Paulus cukup keras menegur jemaat di Galatia. Diawali dengan ungkapan keheranan karena jemaat di Galatia begitu mudah berpaling kepada Injil lain. Kita mengenal Injil Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Semuanya berfokuskan kepada sosok Yesus Kristus dan karya keselamatannya yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Namun dengan mudahnya jemaat Galatia ini yang sudah percaya kepada Yesus berpaling, seakan menjelaskan kelemahan dan mudah menyerah. Mereka lemah dan mudah menyerah. Ketika mereka menghadapi suatu ajaran yang lain, atau dalam tanda kutip Injil lain. Nah, ayat 6 ini sepertinya juga merupakan ungkapan kekecewaan Paulus atas ketidakteguhan terhadap ajaran Kristus kepada jemaat di Galatia ini ya. Saya mencoba memahami karena perjalanan Paulus dalam pekabaran Injil itu tidak mudah, penuh tantangan, dan bahkan hampir dia juga mati karena pelayanan pekabaran Injilnya. Tapi kekecewaan Paulus tuh lebih kepada keberpalingan jemaat di Galatia terhadap karya keselamatan Yesus Kristus yang sangat berharga. Ya, dan tidak bisa dibandingkan dengan hal apapun di dunia ini. Pengorbanan Kristus kayu salib ya. Itu sangat luar biasa. Sedangkan Paulus sendiri punya pengalaman supranatural bertemu dengan Kristus dan mengalami perubahan yang luar biasa. Namun mengapa jemaat di Galatia menyikapi pengenalan akan Kristus itu begitu remeh-temehnya ya, dan tidak menganggap ajaran Kristus itu sebagai sesuatu hal yang terpenting. Secara mudahnya, bila jemaat Galatia berbalik dan dia yang oleh kasih karunia telah memanggil mereka, artinya mereka bukan saja telah menolak Paulus, namun secara tidak langsung telah menolak Kristus yang telah mengundang siapa? Mengundang mereka untuk turut ambil bagian dalam hak istimewa, serta kebaikan, keuntungan, dan juga rahmat yang telah diberikan kepada mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengaruh ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hal apa sih yang sebenarnya mempengaruhi jemaat di Galatia. Secara umum, pengaruh bisa datang dari luar ataupun dari dalam. Kalau dari luar itu mungkin contohnya dari lingkungan sekitar kita, masyarakat yang ada di sekitar kita, situasi atau kondisi. Sedangkan kalau dari dalam itu lebih sifat kepada pribadi kita ya. Mungkin apakah kita mengalami kekecewaan, ketidakpuasan, atau kebosanan, dan lain-lain. Namun yang ingin disoroti Paulus adalah pengaruh dari luar. Pertanyaannya, sebesar atau sekuat apa sih yang mempengaruhi
jemaat Galatia sehingga mereka berpaling kepada Injil yang lain dengan begitu mudahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adanya para pengganggu dari luar yang telah mempengaruhi mereka atau mengacaukan jemaat di Galatia ini. Dalam ayat 7 dituliskan bahwa hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Mengapa hal tersebut terjadi? Ada beberapa orang-orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi, ya, tidak disukai oleh orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, ya. Nah, jadi orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ini meminta bahwa semua orang-orang percaya yang berlatar belakang non Yahudi harus mengikuti aturan keyahudiannya, keyahudian mereka, gitu ya. Jadi sebelum mereka menjadi orang percaya, mereka harus menjadi Yahudi dulu, gitu ya. Mengikuti aturan seperti sunat, kemudian ada adat dan kebiasaan dan orang-orang Yahudi, ya. Nah, barulah setelah mereka menjadi Yahudi dan identitas mereka pun sudah dilegalkan, maka mereka bisa datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Allah karena mereka menganggap bahwa itu adalah Allahnya orang Yahudi, gitu kan. Nah, dengan adanya aturan seperti itu, Paulus merasa kecewa, ya, karena pengaruh itu begitu mempengaruhi sehingga akhirnya jemaat di Galatia ini beralih kepada Injil yang lain, ya. Dan akhirnya itu diungkapkan sebagai pemutarbalikan atau memutarbalikan Injil Kristus dengan istilah berpaling kepada Injil yang lain. Sesungguhnya Injil itu hanya satu, ya, yang kita ketahui, ya, yaitu Injil Kristus, ya. Injil yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib supaya umatnya memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, keselamatan itu dianugerahkan kepada umatnya karena kasihnya. Injil itu hanya satu dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubahnya, termasuk orang-orang yang dianggap itu mengacaukan jemaat di Galatia dengan ajaran keyahudiannya. Mereka tidak bisa mengubah Injil itu, ya, karena itu adalah Injil yang diberikan oleh Kristus kepada umatnya. Ya, ketika Allah sendiri yang memberikan itu kepada umatnya, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghalang-halanginya, ya. Nah, Paulus memberikan statement ini sangat keras, ya, dalam ayat yang ke-8, ya. Dikatakan, tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dan hal ini dilakukan pengulangan terhadap ungkapan tersebut dalam ayat yang 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil lain yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia, ya. 2 kali dia katakan. Ungkapan ini dengan keras disampaikan sampai 2 kali. Apa artinya? Itu untuk menegaskan kalau upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu sangat merusak, ya. Sangat merusak sekali. Paulus dalam hal ini menunjukkan kegigihannya membela kemurnian Injil Kristus, ya. Karena dia mengalami sendiri, dia berpengalaman dengan Kristus. Bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Paulus sudah menemukan kebenaran yang dia alami itu harus dia perjuangkan sampai kepada semua orang-orang yang dia perjuangkan dan sampaikan kepada semua orang, pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, ya, dan kemudian juga kepada orang-orang Yunani, ya. Nah, jadi keselamatan Kristus itu memang untuk semua orang, bukan dibatasi oleh namanya Yahudi, non Yahudi, ya.
Kalau misalnya seperti itu, berarti kita pun tidak bisa mendapatkan hak, keuntungan atau privilege kita sebagai orang-orang percaya, ya. Karena kita harus menjadi Yahudi dulu, ya. Nah, inilah yang di apa dibantah dan kemudian juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang Kristen di Galatia. Nah, tujuan memuliakan Allah dan bukan manusia. Jadi pemutarbalikan Injil Kristus yang dilakukan oleh orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi bukan tanpa dasar. Orang-orang tersebut digambarkan sebagai guru-guru palsu, ya, yang mengajarkan ajarannya itu bukan untuk memuliakan Allah, tapi justru memuliakan manusia, gitu ya. Nah, jadi orang-orang tersebut digambarkan sebagai guru-guru palsu, ya, dan pastinya bukan satu atau dua orang, ya. Pasti terdiri dari beberapa orang atau satu komunitas, ya. Ada implikasi dari pengajaran mereka, yaitu untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, itu cara ini dipakai oleh iblis untuk mendiskreditkan kebenaran daripada Injil Kristus, ya. Injil lain yang dikatakan Injil lain itu lebih kental dengan kepentingan duniawi atau kedagingan, ya. Dan sampai kapanpun manusia duniawi tidak akan mungkin memahaminya. Sehingga tepat apa yang disampaikan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 yang mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak memahaminya, sebab hal itu hanya bisa dinilai secara rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menegaskan bahwa ia tidak mempunyai maksud lain selain menyenangkan Allah, karena kalau tidak, ia tidak bisa dianggap sebagai hamba Allah. Nah, motif daripada Injil Kristus adalah mendamaikan mendamaikan Allah dengan manusia, bukan manusia dengan manusia. Jadi tidak ada upaya yang bisa dilakukan oleh manusia karena ada apa? Karena ada keterbatasannya, ya. Sehingga karena kasih Allah menganugerahkan keselamatan dalam Kristus. Nah, Injil menantang orang untuk memilih mengandalkan kemampuan usaha sendiri atau menghargai anugerah. Nah, itu yang menjadi suatu pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dia mengatakan ini bukan dia mengejar apa yang dikatakan menyenangkan hati manusia, tapi dia menyenangkan hati Allah, dan dia menjaga kemurnian Injil. Ya, kalau keselamatan itu adalah anugerah dan sunat itu bukanlah menjadi hal yang harus dilakukan, walaupun dalam keyahudiannya, dalam kehidupannya, Rasul Paulus pun adalah seorang Yahudi, ya. Pada awalnya dia menganggap bahwa hal itu adalah sesuatu kewajiban dan itu menjadi suatu kebanggaan. Tetapi ketika dia sudah mengenal Yesus, dia nyatakan apa? Bahwa semuanya itu dia anggap sebagai sampah yang tidak berguna, ya. Tetapi pengenalan akan Kristus itu menjadi hal yang sangat utama, ya. Bahkan Paulus pun rela meninggalkan segala apa yang menjadi suatu keuntungan dia ketika dia masih menjadi seorang Farisi, ya. Dia tinggalkan semuanya itu, ya. Yang dia kejar, dia rindukan adalah Kristus, dan dia rela untuk melayani Kristus sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hidup kita ini adalah seperti kitab yang terbuka dan dibaca oleh setiap orang. Nah, seperti orang-orang lain yang membaca Alkitab setiap hari, demikian juga mereka bisa melihat hidup kita seperti apa. Apakah hidup kita ini berpadanan dengan Injil Allah, di mana kita meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Apakah itu dinyatakan nggak dalam kehidupan kita? Nah, orang-orang di sekitar kita akan melihat kebenaran itu
di dalam diri kita. Ya, jangan sampai kehidupan kita ini menjadi suatu batu sandungan yang akhirnya justru akhirnya melemahkan orang-orang yang baru percaya, atau orang yang mau percaya akhirnya nggak jadi deh. Oh, ternyata orang Kristen ya hidupnya seperti itu aja, ya nggak ada minus, nggak ada plusnya, justru banyak minusnya gitu. Ya lebih baik saya kembali ke agama saya yang lama misalnya, seperti itu. Nah, itulah tantangan yang harus kita hadapi, bahwa kita ini menjadi kitab yang terbuka, dan sesungguhnya kehidupan kita ini menjadi Injil yang kelima. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan diri kita itu adalah Injil. Nah, Injil kita ini dilihat oleh semua orang, tetangga kanan kiri kita, kawan-kawan kita di kantor, di perusahaan, kawan-kawan kita di pelayanan, di masyarakat, di pemerintahan, di setiap bidang apapun yang kita lakukan, kita menjadi kitab yang terbaca, ya. Dan pada akhirnya apa? Nama Tuhan akan dipermuliakan atau tidak? Ya. Jangan sampai yang saya sampaikan tadi, jadi kehidupan kita menjadi suatu batu sandungan bagi banyak orang yang mau datang kepada Yesus. Ya. Nah, kita menjadi Injil yang kelima. Ya, walaupun sebenarnya secara Injil hanya satu gitu ya, tapi itu hanya merupakan suatu pengistilahan bagi kita untuk memudahkan cara berpikir kita untuk memahami, ya. Injil lain itu seperti apa? Injil lain itu nggak ada sebenarnya, tapi kehidupan kita lah itu menjadi Injil, dan bukan diri kita yang menjadi ceritanya, tetapi yang kita sampaikan melalui kehidupan kita adalah Yesusnya. Jadi ya, supaya kita bisa tetap konsisten di dalam Injil yang kita yakini ini, harus seperti apa? Ya, kita harus fokus kepada Kristus, ya. Kita mendekatkan diri kepada Kristus, kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, semata-mata bukan untuk kemuliaan kita, tapi semakin Tuhan dipermuliakan. Jadi apa? Supaya pada akhirnya kita tidak nambah-nambahi firman Tuhan, atau kita tidak ngurang-ngurangin apa yang ada dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita harus senantiasa membaca dengan seksama, meneliti kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dan setiap orang yang percaya atau orang-orang Kristen itu adalah pemberita Injil, sama seperti Paulus. Ya, sehingga kemungkinan untuk menambah-nambah, yaitu mengurang-ngurangin Injil itu tidak terjadi. Ya, karena Injil itu sudah sempurna. Karya keselamatan Kristus sudah sempurna. Tidak perlu lagi kita menjadi orang Yahudi, tidak perlu lagi kita menjalankan adat istiadat, tidak perlu lagi kita mengubah KTP kita, mengucapkan syahadat yang tidak perlu, ya. Dan tidak memerlukan kelengkapan untuk penyempurnaan daripada Alkitab, ya. Demikian pelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini, agar kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa, dan senantiasa berharap kepada Tuhan, supaya di tengah kondisi pandemi saat ini kita bisa tetap menyerahkan diri kepada Tuhan, supaya tetap berada dalam lindungannya. Ya, mari kita bersama-sama berdoa menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan, untuk kami bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu dalam pelajaran ini, agar kami semakin meyakini bahwa Injil Kristus lah, itulah yang terutama, dan tidak ada Injil yang lain, ya Tuhan. Agar kami senantiasa meyakini bahwa Injil yang daripada Kristus itulah yang benar dan boleh dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan semua ini dalam kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.